Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Alvito dari Sistem Informasi Bilingual 5B, Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman yang saya buat dari semua tugas yang telah saya kerjakan. Dan di sini saya akan mengambil dari judul skripsi, yaitu analisis dan pengembangan sistem informasi penerima siswa baru berbasis kode Igniter PHP Framework di SMK Mario Setumungkit. Baiklah, di sini saya akan mulai dengan latar belakang dari pembuatan sistem informasi untuk SMK Mario Setumungkit. Yang pertama yaitu kesulitan dalam melakukan pengelolaan data siswa baru dengan menggunakan dokumen kertas dan Microsoft Excel, apalagi jika yang memasukkan data lebih dari satu. Yang kedua, guru dan karyawan tata usaha harus memasukkan data setiap siswa sehingga rawan terjadi kesalahan. Yang ketiga, semakin meningkatnya jumlah pendaftar dari tahun ke tahun. Yang keempat, informasi hasil seleksi tidak dapat dipantau secara online dan harus menunggu hingga jadwal pendaftaran selesai. Yang kelima, belum adanya sistem informasi penerima siswa baru yang dapat diakses secara online. Berikutnya yaitu manfaat. Yang pertama, manfaat dari pembuatan sistem informasi ini adalah membantu proses pendaftaran siswa baru agar dapat berjalan lebih cepat. Yang kedua, membantu para guru dan karyawan tata usaha untuk memasukkan data. Yang ketiga, membantu para pendaftar agar dapat memantau hasil seleksi secara terus-menerus. Yang keempat, membantu pihak sekolah dalam mengambil keputusan. Berikutnya yaitu timeline atau penjadwalan. Pada bulan ke-1 sampai bulan kedua yaitu melakukan wawancara dan observasi. Pada bulan ketiga dan keempat melakukan perancangan sistem. Pada bulan kelima dan keenam melakukan pengkodingan. Pada bulan ke-7 melakukan pengujian sistem. Berikutnya saya akan menjelaskan cost benefit analysis atau analisis biaya manfaat. Di sini saya mendapatkan profitnya yaitu pada tahun ke-0 yaitu 24 juta, pada tahun pertama yaitu 6 juta, pada tahun kedua yaitu 10 juta, pada tahun ketiga 18 juta. Yang pertama yang saya bahas yaitu analisis payback periode. Perhitungan analisis payback periode adalah sebagai berikut, yaitu total biaya pengadaan sistem pada tahun 0 yaitu 24 juta dikurang dengan profit pada tahun pertama yaitu 6 juta, didapatlah sisa biaya sistem pada tahun pertama yaitu 18 juta. Sisa biaya itu masih bisa dikurangi dengan profit pada tahun berikutnya, lalu dikurangi dengan profit pada tahun kedua yaitu 10 juta, didapatlah sisa biaya sistem pada tahun kedua yaitu 18 juta. Sisa biaya pada tahun kedua tidak bisa dikurangi lagi dengan profit pada tahun ketiga, karena jika dikurangi akan mendapatkan nilai yang negatif. Lalu dilakukan perhitungan untuk mencari periodenya, yaitu rumusnya sisa terakhir dibagi dengan profit pada tahun berikutnya dikali dengan 1 tahun, didapatlah 0,44 tahun, sehingga payback periode sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Adapun secara detailnya adalah 2,44 tahun. Dari fakta tadi dapat disimpulkan bahwasannya yang ditanamkan pada rancangan sistem ini akan mencapai titik impas atau break even point pada waktu 2,44 tahun, yang berarti bahwa pada tahun ketiga sekolah mulai dapat mengambil keuntungannya dari sistem tersebut. Berikutnya yaitu analisa return of investment atau ROI. Dengan metode ini maka persentase manfaat yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sistem tersebut. Adapun kesimpulannya yaitu total biaya dari sistem ini 33 juta untuk selama 3 tahun dan total manfaatnya yaitu 43 juta. Rumus ROI-nya yaitu untuk mendapatkan nilai ROI menggunakan rumus ROI sama dengan total manfaat dikurangi total biaya dibagi dengan total biaya dikali 100%. Dari perhitungan sebelumnya
didapatlah 30,3%. Artinya bahwa sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 30,3% dari biaya pengembangannya, sehingga sistem ini layak digunakan bagi perusahaan ini. Yang ketiga, analisa net present value. Perhitungan analisis NPV sebagai berikut. Berikut rumusnya. Apabila diaplikasikan pada penerapan sistem yang baru ini, maka perhitungan nilainya dengan tingkat bunga diskonto 15% per tahun, maka didapatlah NPV-nya 614.120,16. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwasanya jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah 614.120,16 atau NPV lebih besar dari 0, maka proyek tersebut layak dilaksanakan. Yang keempat, metode tingkat pengembalian internal atau IRR. Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap prosit yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Misalnya, untuk suku bunganya 15% yang sebelumnya, maka didapat NPV pertama yaitu 614.120,16. NPV-nya yaitu nilai NPV bersifat positif. Jika suku bunga yang ditetapkan 20%, maka NPV yang didapat adalah negatif 1.638.888,8. Suku bunga kedua ini harus menghasilkan NPV yang bernilai negatif agar dapat dicari NPV yang sama dengan 0. Untuk mencari IRR, rumusnya yaitu suku bunga pertama dijumlahkan dalam kurung suku bunga kedua dikurang dengan suku bunga pertama dikali NPV pertama dibagi NPV pertama dikurangi NPV kedua. Dari hasil tersebut, dari perhitungan tersebut didapatlah IRR sama dengan 27,72%. Artinya proyek ini akan melaksanakan keuntungan dengan tingkat bunga 27,72% per tahun. Apabila tingkat bunga pengembalian rate of return yang diinginkan 15% per tahun, maka IRR lebih besar 15%. Dengan kata lain, proyek dapat diterima. Berikut halaman beranda dari Sistem Informasi Penerima Siswa Baru SMK Baru 1 Mungkit. Ini adalah halaman hasil seleksi siswa. Di sini adalah halaman admin di bagian beranda. Di sini terdapat halaman admin untuk data-data semua siswa. Di sini ada halaman admin di bagian tambah siswa, yaitu tambah siswa baru. Di sini terdapat halaman admin dengan statistik hasil seleksi dari ujian yang dilakukan oleh siswa-siswa yang mendaftar. Di sini adalah halaman admin yang mencetak berbagai laporan. Baiklah, demikian presentasi rangkuman yang saya buat, dimulai dari latar belakang, penjadwalan, sampai cost benefit analisis. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.